Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Arman menatap jalanan yang mulai gelap dari balik etalase kecil tokonya. Rak-rak berisi pakan burung tersusun rapi, berdampingan dengan sangkar, gantungan, serta berbagai aksesoris yang biasanya hanya menarik segelintir penghobi. Usahanya dulu sepi, kadang sehari hanya 1-2 orang datang, itu pun sekadar melihat-lihat. Namun semua berubah sejak beberapa minggu terakhir. "Mas, pakan yang kemarin masih ada?" tanya seorang pria parumbaya yang tiba-tiba muncul di depan pintu. Arman sedikit terkejut. Ia bahkan tidak mendengar suara langkah kaki. "Ada, Pak. Yang kemarin cocok ya?" jawabnya sambil mengambil 1 bungkus dari rak. Pria itu mengangguk cepat, lalu menyodorkan uang tanpa menawar. Matanya terlihat lelah, seperti kurang tidur. Sejak sore hingga malam, orang-orang terus berdatangan. Tidak hanya warga sekitar, ada juga wajah asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka datang dengan tujuan sama, membeli pakan atau burung dari tokonya. Yang aneh, sebagian besar datang saat hari sudah larut. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Arman sebenarnya sudah ingin menutup toko, tapi suara ketukan pelan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu. Seorang wanita berdiri di sana, wajahnya pucat. "Masih buka?" suaranya lirih. "Iya, silakan Bu." Wanita itu masuk tanpa banyak bicara. Ia langsung menunjuk salah satu sangkar yang berisi burung kecil berwarna gelap. "Saya mau yang itu." Arman ragu sejenak. Burung itu baru saja ia dapatkan dari pemasok yang tidak biasa. Sejak pertama kali datang, hewan itu jarang berkicau, hanya diam dengan mata yang seolah mengamati sekitar. "Burung ini agak pendiam," ujar Arman pelan. "Tidak apa, saya butuh." Nada bicaranya membuat Arman tidak bertanya lebih jauh. Transaksi selesai dalam hitungan detik. Wanita itu pergi tanpa menoleh. Beberapa saat setelahnya, suasana kembali hening. Angin malam berhembus pelan menggoyangkan gantungan sangkar yang kosong di depan toko. Dari dalam terdengar suara halus. "Cuit, cuit." Arman menoleh ke arah kandang yang tersisa. Ia mengernyit. Burung-burung itu biasanya sudah diam saat malam. Perasaan tadi sudah tenang, gumamnya. Ia melangkah mendekat. Seekor burung di sudut kandang tampak bergerak. Kepala kecilnya menoleh perlahan ke arah Arman. Mata mereka bertemu. Arman merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tatapan itu bukan seperti hewan biasa, terlalu tajam, terlalu fokus. Tiba-tiba, burung itu mengedip. Sekali, lalu 2 kali. Gerakannya terasa aneh, seperti seseorang yang sengaja memberi isyarat. Arman mundur selangkah. Cuma perasaan," ucapnya mencoba menenangkan diri. Namun belum sempat ia berbalik, suara lain terdengar dari arah berbeda. "Mas." Arman berbeku. Ia menoleh cepat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. "Mas." Suara itu pelan, serak, seperti datang dari dalam ruangan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia melangkah pelan mencoba mencari sumber suara. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara tertahan. Tidak ada jawaban, hanya derit kayu dan hembusan angin yang masuk dari celah pintu. Arman menggeleng, lalu memutuskan menutup toko malam itu. Ia mengunci pintu, memastikan semuanya aman. Namun saat lampu dimatikan, suasana semakin mencekam. Dari dalam gelap, terdengar suara sayap mengepak pelan. Dan di antara bayangan kandang yang tergantung, beberapa pasang mata kecil tampak berkilat, menatap ke arahnya. Arman berdiri kaku beberapa detik. Perlahan ia berbisik, "Besok saja dipikir." Ia buru-buru keluar, menutup pintu dengan cepat. Di luar jalanan sepi, tidak ada satupun orang lewat, padahal sebelumnya ramai. Arman menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa tidak nyaman. Namun tanpa ia sadari, dari balik kaca etalase, salah satu burung kembali mengedip. Kali ini lebih jelas,
seolah mengerti dan menunggu sesuatu yang akan segera terjadi. Pagi itu, Arman membuka toko lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, jalanan belum ramai. Ia berharap kejadian aneh semalam hanya perasaan lelah. Namun saat kunci diputar dan pintu dibuka, aroma menyengat langsung menyergap hidungnya. Seperti bau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Arman mengernyit. Aneh, kemarin tidak seperti ini. Ia masuk perlahan, membuka jendela agar udara berganti. Burung-burung di dalam kandang tampak diam. Tidak ada suara riuh seperti biasanya. Suasana justru terasa berat. Saat ia sedang menyusun pakan di rak, ingatannya melayang pada kejadian beberapa minggu lalu. Awal mula semuanya berubah. Waktu itu tokonya hampir bangkrut. Tidak ada pembeli, stok menumpuk, bahkan untuk makan sehari-hari saja sulit. Arman sempat berpikir menutup usaha itu selamanya. Sore hari, saat ia duduk sendirian di depan toko, seorang lelaki tua datang menghampiri. Langkahnya pelan, tubuhnya kurus, mengenakan pakaian lusuh, namun matanya tajam, seolah bisa menembus pikiran. "Sepi ya?" tanya lelaki itu tanpa basa-basi. Arman hanya tersenyum hambar. "Iya Pak, namanya juga usaha kecil." Orang tua itu duduk di kursi kayu depan toko tanpa diminta. "Kamu mau rame?" tanyanya lagi. Arman menoleh. "Maksudnya?" Orang tua itu tertawa pelan. "Rezeki bisa dipanggil asal tahu caranya." Arman terdiam. Ia tidak langsung percaya, tapi rasa putus asa membuatnya tetap mendengarkan. "Saya tidak punya modal lagi," jawab Arman jujur. "Bukan soal uang," balas lelaki itu. "Ini soal keberanian." Suasana tiba-tiba terasa dingin. "Keberanian untuk apa?" tanya Arman hati-hati. Lelaki tua itu mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. "Memberi makan sesuatu yang tidak terlihat." Arman mengernyit. "Maksud Bapak?" Orang itu tersenyum tipis memperlihatkan gigi yang menguning. "Kamu punya burung, itu bagus. Tapi bukan mereka yang akan membawa rezeki." Arman mulai merasa tidak nyaman. "Kalau cuma bercanda, saya sedang tidak ingin..." "Bukan saya bercanda," potong lelaki itu cepat. Hening sejenak, angin sore berhembus pelan. "Setiap malam Jumat, siapkan pakan khusus. Letakkan di dalam kandang paling besar. Jangan dilihat terlalu lama." Arman menelan ludah. "Dan apa yang datang?" Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah dalam toko. "Yang datang akan membuat tempat ini tidak pernah sepi." Ucapan itu menggantung di udara. Arman ragu, semua terdengar tidak masuk akal. Namun di sisi lain, ia benar-benar butuh jalan keluar. "Kalau saya menolak?" tanyanya pelan. Orang tua itu berdiri perlahan. "Kamu tetap miskin," jawabnya singkat. Langkahnya kemudian menjauh tanpa menoleh lagi. Arman duduk lama setelah itu, pikirannya kacau antara takut dan berharap. Malamnya ia hampir melupakan pertemuan tersebut. Namun anehnya, keesokan hari di depan pintu toko sudah ada bungkusan kecil. Tidak ada nama, tidak ada pesan. Saat dibuka, isinya campuran aneh, biji-bijian, serpihan hitam seperti arang, dan sesuatu yang berbau amis. Sejak saat itu, semuanya berubah. Arman kembali ke kenyataan saat suara dari kandang terdengar pelan. "Cuit." Ia menoleh. Seekor burung menatapnya diam. Arman berjalan mendekat, jantungnya berdetak lebih cepat. Tanpa sadar, ia berbisik. "Ini semua karena itu." Tidak ada jawaban. Namun saat ia hendak berbalik, suara lain terdengar sangat jelas. "Lapar." Arman membeku. Matanya membelalak, nafasnya tertahan. Ia menatap kandang itu lama, dan untuk pertama kalinya ia mulai sadar bahwa apapun yang dulu ia terima bukan sekedar bantuan, melainkan sesuatu yang kini menunggu untuk diberi makan kembali. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Hanya cahaya lampu jalan yang redup menyinari depan toko. Di dalam, Sari, istri Arman, sedang merapikan sisa pakan di meja kayu. Sejak beberapa hari terakhir, ia merasa ada yang berubah dari tempat itu. "Mas, kamu tidak pulang?"
Tanyanya sambil melirik jam. Arman yang duduk di kursi hanya menggeleng. Sebentar lagi, aku masih mau cek stok. Sari menghela napas pelan. Kamu jadi sering begini. Toko ini seperti tidak pernah benar-benar tutup. Arman tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seolah menghindari percakapan lebih jauh. Sari akhirnya memutuskan menunggu. Ia duduk di dekat kandang burung, memperhatikan hewan-hewan kecil itu. Biasanya mereka ramai saat sore, tapi malam ini terlalu sunyi. Tidak ada suara kicau, tidak ada gerakan. Semua diam, seolah memperhatikan sesuatu. "Kenapa kalian?" gumam Sari. Tiba-tiba, salah satu burung menoleh pelan ke arahnya. Gerakannya kaku, tidak wajar. Sari mengernyit. "Mas, burung ini aneh deh." Arman menoleh sekilas. "Sudah, jangan dipikir, namanya juga hewan." Namun Sari tidak merasa itu biasa. Ia bangkit, lalu mendekat ke kandang. Matanya memperhatikan setiap sudut, mencoba mencari apa yang membuatnya gelisah. Lalu terdengar suara pelan. "Sari." Tubuhnya langsung kaku. Ia menoleh cepat ke belakang. "Mas, kamu manggil?" Arman terlihat bingung. "Enggak." Sari menelan ludah. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin hanya halusinasi. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. "Sari." Ia mundur selangkah, nafasnya mulai tidak teratur. "Itu kamu kan?" Suaranya bergetar. Arman berdiri. "Apa sih?" Sari menunjuk ke arah kandang dengan tangan gemetar. "Dari situ, ada yang manggil aku." Arman tertawa kecil, mencoba menenangkan. "Ah, kamu kebanyakan capek." Namun belum sempat ia melangkah mendekat, suara lain terdengar. "Aku lapar." Kali ini jelas, bukan hanya Sari yang mendengar. Arman langsung berhenti, wajahnya berubah tegang. Mereka berdua saling pandang. Perlahan, Arman mendekati kandang itu. Tangannya sedikit gemetar saat membuka penutup kain tipis di bagian atas. Di dalam, seekor burung kecil menatap lurus ke arahnya. Paruhnya bergerak pelan. "Aku lapar." Sari menjerit pelan. "Mas, itu ngomong." Arman mundur cepat, hampir menjatuhkan kursi di belakangnya. Ini tidak mungkin," gumamnya. Burung itu tetap diam, namun matanya tidak lepas dari mereka. Suasana menjadi sangat dingin. Sari meraih lengan Arman. "Aku tidak mau di sini, kita pulang sekarang." Arman tidak langsung menjawab, pikirannya kacau. Ingatan tentang lelaki tua itu kembali muncul. Tentang pakan, tentang sesuatu yang harus diberi makan. "Mas," Sari menariknya lebih kuat. "Ya, kita tutup saja." Mereka berdua bergerak cepat. Lampu-lampu dimatikan satu persatu. Pintu dikunci tanpa banyak bicara. Namun saat mereka hendak pergi, suara dari dalam terdengar lagi. Lebih pelan, lebih dalam. "Jangan pergi." Sari langsung menutup telinganya. "Aku tidak mau dengar." Arman menatap pintu toko itu lama. Wajahnya pucat. Untuk sesaat, ia merasa seperti ada sesuatu yang menahan mereka di dalam. Namun ia menggeleng keras, lalu menarik Sari menjauh. Langkah mereka semakin cepat meninggalkan tempat itu. Di dalam toko yang kini gelap, kandang-kandang tergantung diam. Lalu perlahan, beberapa burung mulai bergerak bersamaan. Kepala mereka menoleh ke arah pintu. Dan hampir serentak, paruh-paruh kecil itu terbuka, mengeluarkan suara lirih yang saling bertumpuk. "Lapar, lapar, lapar." Suara itu bergema pelan memenuhi ruangan kosong, seolah ada sesuatu yang semakin sadar dan semakin menuntut. Kabar tentang toko Arman mulai menyebar ke seluruh kampung. Bukan karena dagangannya yang lengkap, melainkan karena hal-hal ganjil yang sulit dijelaskan. Orang-orang tetap datang, tetapi sebagian mulai berbisik di belakang. Sari duduk di teras rumah dengan wajah murung. Sejak kejadian suara dari kandang, ia tidak pernah merasa tenang. Bahkan saat tidur, bayangan burung bermata tajam terus muncul dalam pikirannya.
"Mas, kita tutup saja tokonya," ucap Sari pelan. Arman yang sedang menghitung uang hanya menghela napas. "Kamu lihat sendiri, sekarang pembeli banyak. Ini kesempatan kita." "Kesempatan apa kalau rasanya tidak wajar?" balas Sari. Arman diam. Ia tahu istrinya tidak sepenuhnya salah. Namun setiap kali melihat uang bertambah, rasa takut itu seperti tertutup. "Cuma perasaan," katanya akhirnya. Sari menatap tajam. "Kalau cuma perasaan, kenapa tiap malam ada suara itu?" Arman tidak menjawab. Hari itu seorang pria muda datang ke toko. Wajahnya cerah, terlihat seperti penghobi burung. "Mas, saya mau beli pakan yang katanya bagus itu," katanya ramah. Arman tersenyum. "Yang ini Pak, banyak yang cocok." Pria itu mengangguk. "Teman saya bilang sejak pakai ini burungnya jadi lebih aktif." Transaksi berjalan lancar. Pria itu bahkan membeli beberapa aksesoris tambahan. "Saya balik lagi nanti," ucapnya sebelum pergi. Namun ia tidak pernah kembali. 2 hari berlalu, lalu 3. Warga mulai bertanya. "Mas, kamu lihat Rudi?" tanya seorang ibu kepada Arman. "Yang kemarin beli di sini." Arman berpura-pura berpikir. Tidak Bu." Ibu itu terlihat cemas. "Sejak dari sini dia tidak pulang." Arman tersenyum tipis. Mungkin pergi keluar kota. Namun dalam hatinya ada rasa tidak nyaman. Malam harinya saat toko hampir tutup, Arman memeriksa laci tempat menyimpan barang. Ia terkejut melihat sesuatu yang tidak pernah ia masukkan sebelumnya. Sebuah jam tangan. Ia mengenal benda itu. "Itu punya Rudi," gumamnya. Tangannya gemetar saat memegangnya. Ia yakin pria itu masih memakainya saat terakhir datang. Kenapa bisa di sini? Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara pelan terdengar dari belakang toko. Seperti sesuatu yang digeser. Arman menoleh cepat. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Ia melangkah perlahan menuju bagian belakang. Lampu redup membuat bayangan terlihat lebih panjang. Di dekat kandang besar yang tertutup kain hitam, ia berhenti. Suara itu terdengar lagi. Krek, seperti ada yang bergerak di dalam. Arman menelan ludah. Tangannya hampir menyentuh kain penutup. Namun tiba-tiba, "Mas!" Sari memanggil dari depan. Arman tersentak. Ia langsung mundur. "Ada apa?" jawabnya dengan suara sedikit keras. "Sudah malam, ayah pulang." Arman menatap kandang itu sekali lagi, lalu berbalik pergi. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Tentang jam tangan, tentang suara di dalam kandang, dan tentang pelanggan yang tidak pernah kembali. Keesokan harinya, kabar lain muncul. Seorang pembeli wanita yang sering datang juga menghilang. "Terakhir dia ke toko itu," bisik warga. Sari semakin gelisah. "Mas, ini tidak bisa dibiarkan." Arman terlihat kesal. "Kamu jangan ikut-ikutan omongan orang." "Ini bukan omongan, ini kenyataan," balas Sari. Hening sejenak. Arman mengusap wajahnya kasar. "Aku juga bingung." Malam kembali datang. Toko dibuka seperti biasa. Pembeli tetap berdatangan seolah tidak ada yang terjadi. Namun saat Arman sedang melayani, ia melihat sesuatu di balik kaca etalase. Bayangan, seperti seseorang berdiri di dalam toko padahal tidak ada. Ia menoleh cepat tapi tidak menemukan siapapun. Sementara itu, dari arah belakang suara lirih kembali terdengar. Lebih jelas dari sebelumnya. "Tambah lagi." Arman memejamkan mata sejenak. Keringat dingin mulai terasa. Ia sadar satu hal. Yang datang ke tokonya bukan hanya pembeli. Dan yang hilang mungkin tidak benar-benar pergi. Melainkan masih berada di sana. Menjadi bagian dari sesuatu yang terus meminta tanpa pernah puas. Hujan turun rintik sejak sore. Jalanan di depan toko terlihat basah dan sepi. Tidak banyak pembeli datang malam itu, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Justru suasana yang terlalu tenang membuat Sari semakin gelisah.
Ia berdiri di dekat pintu, memperhatikan Arman yang tampak sibuk di belakang. "Mas, kita tutup lebih awal saja," ucapnya pelan. Arman tidak langsung menjawab. Tangannya terus meracik sesuatu di atas meja kecil. "Ada yang harus aku selesaikan dulu," katanya singkat. Sari mengernyit. "Sejak kapan kamu punya kerjaan sampai malam begini?" Arman berhenti sejenak, lalu menoleh. "Sudah, kamu masuk saja. Jangan ke belakang." Nada suaranya berubah. Sari terdiam. Ia jarang melihat Arman seperti itu. Hujan semakin deras. Lampu toko berkedip sesaat, lalu kembali menyala redup. Sari duduk di kursi depan, mencoba menenangkan diri. Namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Beberapa menit berlalu, Arman tidak kembali. Sari berdiri perlahan. Langkahnya pelan menuju bagian belakang toko. "Mas?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia semakin mendekat. Dari celah tirai tipis yang memisahkan ruang depan dan belakang, terlihat bayangan Arman bergerak. Sari menahan napas. Ia mengintip. Arman berdiri di depan kandang besar yang selama ini selalu tertutup kain hitam. Di tangannya ada mangkuk berisi campuran aneh. Seperti pakan, tapi bercampur cairan gelap. Arman berlutut perlahan. "Ini aku bawa lagi," ucapnya lirih. Sari membeku. Ia belum pernah mendengar suaminya berbicara seperti itu. Dengan tangan gemetar, Arman membuka sedikit kain penutup kandang. Udara di ruangan itu langsung berubah. Dingin, pengap, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam. Sari menutup mulutnya agar tidak bersuara. Ia mencoba melihat lebih jelas. Namun di dalam kandang itu, tidak terlihat burung. Hanya gelap, pekat, seolah ruang itu menelan cahaya. Arman menyodorkan mangkuk ke dalam. "Ambil, jangan ganggu lagi," katanya. Beberapa detik hening. Lalu terdengar suara aneh. Seperti sesuatu yang basah sedang bergerak. Bulu kuduknya berdiri. Perlahan, dari dalam gelap, muncul 2 titik cahaya. Merah, seperti mata. Sari mundur setengah langkah, hampir terjatuh. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. "Kurang," terdengar suara berat. Arman menunduk. "Aku sudah beri banyak." "Kurang." Nada itu lebih dalam, lebih menekan. Sari menggigit bibirnya mencoba menahan ketakutan. Arman terlihat panik. "Tunggu, aku cari lagi." Tiba-tiba sesuatu bergerak cepat dari dalam kandang. Bayangan hitam menjulur keluar lalu kembali masuk dalam sekejap. Arman tersentak. Mangkuk di tangannya jatuh. Isinya tumpah ke lantai. Sari tidak tahan lagi. "Mas?" Arman menoleh kaget. "Sari?" Wajahnya pucat melihat istrinya berdiri di sana. "Kamu ngapain di sini?" bisiknya keras. Sari gemetar. "Itu apa?" Arman langsung berdiri dan menutup kembali kain kandang dengan cepat. "Tidak ada apa-apa," jawabnya terburu-buru. "Jangan bohong," suara Sari meninggi. "Aku lihat mata itu." Arman mendekat, mencoba menenangkan. "Kamu salah lihat." Sari menggeneng keras. "Aku dengar suaranya juga." Hening sejenak. Hujan di luar semakin deras, seolah menutupi ketegangan di dalam. Arman menatap lantai. "Aku cuma jalankan apa yang harus dilakukan." "Apa yang kamu lakukan itu salah," tegas Sari. Arman mengangkat kepala. "Kalau aku berhenti, semuanya bisa hilang." Sari terdiam. "Lebih baik hilang daripada seperti ini." Ucapan itu membuat Arman tidak bisa menjawab. Dari balik kain kandang, terdengar suara pelan. "Lapar." Sari langsung mundur. "Aku tidak mau di sini lagi." Ia berbalik dan berjalan cepat ke depan. Arman hanya berdiri diam beberapa saat, lalu menoleh ke arah kandang. Tangannya mengepal. Di hatinya, ia tahu satu hal. Apa yang ia pelihara bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia melihat sendiri bahwa yang ia beri makan bukan burung, melainkan sesuatu yang hidup dalam gelap. Dan semakin lama, semakin menuntut lebih banyak. Sejak malam itu, suasana toko berubah semakin mencekam. Tidak ada lagi rasa nyaman, baik bagi Arman maupun Sari. Meski pembeli tetap berdatangan, ada sesuatu yang terasa salah dalam setiap transaksi. Sari memilih jarang datang ke toko. Ia lebih sering diam di rumah, mencoba menjauh dari semua hal yang berkaitan dengan tempat itu. Namun kabar buruk mulai muncul dari para pelanggan. "Mas, burung yang saya beli kemarin mati," keluh seorang pria dengan wajah kesal. Arman mencoba tetap tenang.
Mungkin belum cocok dengan lingkungan, Pak. Pria itu menggeleng. Bukan cuma mati. Sebelum mati, burung itu menyerang anak saya. Arman terdiam. Paruhnya melukai tangan sampai berdarah. Lanjut pria itu. Arman hanya bisa meminta maaf dan mengganti dengan burung lain. Namun kejadian serupa terus berulang. Seorang wanita datang dengan wajah pucat. "Mas, burung itu tiap malam teriak sendiri," katanya lirih. "Namanya juga hewan, bukan suara biasa," potongnya cepat. "Seperti orang menangis." Arman tidak bisa menjawab. Beberapa hari kemudian, kabar lebih aneh terdengar. Ada pembeli yang sakit mendadak setelah membawa pulang burung dari toko itu. Ada juga yang mengalami mimpi buruk berulang. Warga mulai resah. "Jangan beli dari situ," bisik seseorang di warung. "Toko itu tidak beres," sahut yang lain. Sari mendengar semua itu. Ia semakin yakin bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. "Mas, ini sudah keterlaluan," ucapnya saat Arman pulang. Arman terlihat lelah. "Aku tahu." "Kalau tahu, kenapa masih dilanjutkan?" tanya Sari tegas. Arman duduk menatap kosong. "Aku tidak bisa berhenti begitu saja." Sari mendekat. "Kenapa?" Arman tidak langsung menjawab. Ingatannya kembali pada suara di dalam kandang. Tentang tuntutan, tentang rasa lapar. "Kalau aku berhenti, kita bisa kena akibatnya," ucapnya pelan. Sari menggeleng. "Akibatnya sudah terjadi, Mas. Orang-orang mulai kena dampaknya." Keesokan harinya, Arman memutuskan memeriksa salah satu burung yang dikembalikan pelanggan karena mati mendadak. Ia membawa bangkai kecil itu ke belakang toko. Dengan hati-hati, ia membelah bagian perut menggunakan pisau kecil. Tangannya sempat ragu, namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Saat perut itu terbuka, Arman langsung membeku. Di dalamnya, bukan hanya sisa makanan, ada sesuatu yang lain. Potongan kecil rambut, serpihan kuku, dan benda hitam melekat yang tidak dikenali. Arman menjatuhkan pisau. "Apa ini?" Suaranya bergetar. Ia mundur perlahan, wajahnya pucat. Tiba-tiba, suara dari dalam kandang terdengar lagi. "Kurang!" Arman menutup telinganya. "Diam! Kurang!" Suara itu semakin jelas, seolah berbicara langsung di dalam kepalanya. Arman menatap kandang yang tertutup kain itu. "Sudah aku beri," katanya lirih. "Belum cukup." Nafasnya semakin berat. Di luar angin berhembus kencang, membuat pintu belakang berderit. Arman merasa seperti terjebak. Di satu sisi, ia ingin berhenti. Di sisi lain, sesuatu itu terus meminta. Malam harinya, seorang pelanggan datang lagi. Wajahnya panik. "Mas, burung itu berubah," katanya tergesa. Arman mengernyit. "Berubah bagaimana?" "Matanya merah dan terus menatap saya," jawab pria itu. Arman terdiam. "Lalu tadi pagi, burung itu mati. Tapi sebelum mati, dia mengeluarkan suara..." Pria itu berhenti. Wajahnya pucat. "Suara apa?" tanya Arman pelan. Pria itu menelan ludah. "Suara orang bilang lapar." Arman langsung berdiri. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu suara itu. Suara yang sama. Suara yang terus menghantui. Setelah pelanggan itu pergi, Arman kembali duduk sendirian. Toko terlihat seperti biasa. Namun kini ia sadar, semua yang keluar dari tempat itu membawa sesuatu. Bukan sekedar barang, melainkan bagian dari kegelapan yang ia pelihara. Dan setiap burung yang dijual bukan hanya hewan, melainkan perantara yang membawa sial, menyebarkan sesuatu yang lapar, dan perlahan
mengikat lebih banyak orang ke dalam lingkaran yang sama. Malam Jumat kembali datang. Langit terlihat gelap tanpa bulan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa pertanda buruk. Arman berdiri di dalam toko dengan wajah tegang. Ia tahu malam ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Sari memperhatikannya dari pintu. "Kamu mau ke belakang lagi?" tanyanya pelan. Arman tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam erat mangkuk berisi campuran yang sudah ia siapkan. "Aku harus," ucapnya singkat. Sari menggeleng. "Berhenti, Mas. Sudah cukup." Arman menoleh, tatapannya kosong. "Kalau aku berhenti, kita tidak tahu apa yang akan terjadi." "Yang sekarang saja sudah tidak benar," balas Sari. Hening sejenak. Arman menarik nafas panjang, lalu berjalan menuju belakang toko tanpa berkata lagi. Sari tidak ikut. Ia hanya berdiri diam, rasa takut menahan langkahnya. Di belakang, Arman menutup pintu pelan. Suasana langsung berubah sunyi. Ia mendekati kandang besar yang tertutup kain hitam. Tangannya gemetar saat mengangkat mangkuk. "Aku datang," bisiknya. Perlahan ia membuka kain itu sedikit. Udara dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Dari dalam gelap, 2 titik merah kembali muncul. Mata itu mengawasi. Arman menelan ludah. "Ini untukmu." Ia menyodorkan mangkuk ke dalam. Beberapa detik tidak ada gerakan. Lalu terdengar suara basah, seperti sesuatu sedang memakan. Arman menunduk, mencoba menahan rasa takut. Namun tiba-tiba suara itu berhenti. Sunyi. Kemudian terdengar suara berat. "Kau terlambat." Arman mengangkat kepala. "Aku sudah datang." "Kurang." Nada itu lebih dalam dari sebelumnya. Arman menggeleng cepat. "Aku sudah beri banyak." "Belum cukup." Suara itu seperti menekan pikirannya. Arman mundur setengah langkah. "Apalagi yang kamu mau?" Hening. Lalu perlahan sesuatu bergerak dari dalam kandang. Bayangan hitam muncul sedikit ke permukaan. Bentuknya tidak jelas, namun cukup untuk membuat Arman merinding. "Bayar." Arman membeku. "Apa?" "Bayar dengan yang berharga." Nafasnya tersengal. "Aku sudah beri semua." "Belum." Suara itu semakin dekat, seolah berada tepat di depan wajahnya. "Pilih." Arman merasa kepalanya berdenyut. "Pilih apa?" Suaranya melemah. "Darah atau keluargamu." Kalimat itu membuat tubuhnya kaku. Ia mundur cepat, hampir jatuh. "Tidak, jangan," bisiknya. Namun suara itu terus bergema. "Pilih, pilih, pilih." Arman menutup telinga. "Berhenti!" Tiba-tiba kain penutup kandang tersibak sendiri. Angin dingin berhembus kencang dari dalam. Arman melihat sekilas isi di dalamnya. Bukan burung, bukan manusia. Hanya bayangan besar dengan mata merah menyala bergerak perlahan seperti makhluk hidup. Arman menjerit pelan, lalu jatuh terduduk. "Berhenti, aku akan kasih," ucapnya putus asa. Seketika suasana kembali hening. Kain itu jatuh menutup kembali. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arman terdiam beberapa saat, nafasnya tidak teratur. Dari arah depan, Sari memanggil, "Mas, kamu tidak apa-apa?" Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai dengan pikiran kosong. "Mas," suara Sari semakin dekat. Arman akhirnya berdiri perlahan. "Iya, aku baik-baik saja," jawabnya dengan suara datar. Namun dalam hatinya, semuanya sudah berubah. Ia berjalan kembali ke depan. Sari menatapnya khawatir. "Wajah kamu pucat sekali." "Tidak apa," balas Arman singkat. Sari memegang tangannya. "Kita harus berhenti."
Arman menatap istrinya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membantah, namun juga tidak menyetujui, karena di dalam kepalanya suara itu masih terngiang. Pilih. Arman menunduk. Ia tahu apa arti permintaan itu, dan ia juga tahu, cepat atau lambat, ia harus menentukan apakah kehilangan segalanya atau mengorbankan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Malam semakin larut. Di dalam toko, kandang-kandang bergoyang pelan. Dan dari balik kain hitam itu, sepasang mata merah kembali terbuka, menunggu pilihan yang akan segera diambil. Sejak malam itu, Arman berubah. Ia menjadi lebih pendiam, jarang berbicara, dan sering melamun dengan tatapan kosong. Sari bisa merasakannya, ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang semakin hari semakin gelap. Pagi itu, Sari mencoba membuka percakapan. "Mas, kita jual saja toko itu," ucapnya hati-hati. Arman yang sedang duduk hanya menggeleng pelan. "Tidak bisa." "Kenapa tidak bisa?" tanya Sari. Arman menatap lantai. "Sudah terlanjur." Jawaban itu membuat hati Sari semakin tidak tenang. "Apa maksudnya terlanjur?" Suaranya mulai bergetar. Arman tidak menjawab. Ia berdiri lalu berjalan keluar rumah tanpa penjelasan. Sari hanya bisa memandang kepergiannya dengan perasaan campur aduk. Hari itu, Arman kembali ke toko lebih awal. Ia membuka pintu dengan pelan seolah tidak ingin menarik perhatian. Suasana di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia langsung menuju belakang. Kandang besar itu masih tertutup kain hitam. Arman berdiri di depannya lama. Tangannya gemetar. Suara dalam kepalanya kembali muncul. "Pilih." Arman menutup mata, napasnya berat. "Kalau bukan dia, aku yang akan habis," gumamnya pelan. Ia membuka mata, lalu menarik napas panjang. Sore hari, Sari datang ke toko. Ia ingin memastikan keadaan suaminya. Namun saat masuk, ia merasa ada yang berbeda. Toko terlihat sepi. Tidak ada pembeli. "Mas?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Sari melangkah pelan ke dalam. Lampu redup membuat bayangan tampak panjang di lantai. "Mas, kamu di mana?" Tiba-tiba suara pintu di belakang tertutup sendiri. Sari menoleh cepat. "Mas?" Ia mulai panik. Langkahnya semakin cepat menuju bagian belakang. Saat tirai dibuka, ia melihat Arman berdiri di dekat kandang besar. "Mas, kamu ngapain?" tanyanya dengan nada cemas. Arman menoleh perlahan. Wajahnya pucat. Matanya kosong. "Kamu datang," ucapnya lirih. Sari mengernyit. "Kamu kenapa?" Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap Sari lama. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan itu. Sari mundur selangkah. "Mas?" Arman mendekat pelan. "Maaf," katanya pelan. Sari semakin bingung. "Maaf untuk apa?" Arman berhenti tepat di depannya. Ini satu-satunya cara. Sari langsung sadar ada yang tidak beres. "Maksud kamu apa?" Namun sebelum ia sempat bergerak, Arman menarik tangannya. "Mas, lepas!" teriak Sari. Arman menguatkan genggaman. "Aku tidak punya pilihan." Sari meronta. "Kamu gila?" Suasana di ruangan itu berubah dingin. Dari dalam kandang, suara mulai terdengar. "Iya." Arman menoleh sebentar ke arah kandang, seolah mendapat dorongan. Sari melihat itu dan semakin ketakutan. "Mas, tolong, ini aku." Arman ragu sejenak. Tangannya sedikit melemah, namun suara itu kembali. "Sekarang." Arman menutup mata. "Maaf," bisiknya sekali lagi. Ia menarik Sari mendekat ke arah kandang. Sari berteriak, mencoba melepaskan diri. "Jangan, Mas, jangan!" Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dalam kandang, seperti sesuatu menghantam. Arman terkejut. Pegangannya terlepas. Dalam sekejap, burung-burung di sekitar kandang mulai bergerak liar. Sangkar-sangkar bergoyang, suara kepakan memenuhi ruangan.
Sari jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Arman mundur beberapa langkah. Dari dalam kandang, bayangan hitam bergerak cepat. Namun kali ini bukan ke arah Sari, melainkan ke arah Arman. Apa? Arman tidak sempat menyelesaikan kata-katanya. Burung-burung tiba-tiba keluar dari kandang kecil menyerangnya secara bersamaan. Mereka mematuk, mencakar, menyerbu tanpa henti. Arman berteriak kesakitan. "Ah, berhenti!" Sari terpaku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Burung-burung itu seperti kehilangan kendali. Seolah marah, seolah menolak sesuatu. Tidak, ini bukan. Arman mencoba melawan, tapi jumlahnya terlalu banyak. Suara dari dalam kandang terdengar lagi. "Kau gagal." Nadanya dingin, tanpa emosi. Arman jatuh ke lantai, tubuhnya penuh luka. Burung-burung perlahan menjauh, meninggalkan suasana yang hening. Sari masih gemetar. Ia menatap Arman yang tergeletak. "Mas," suaranya pelan. Arman membuka mata sedikit. Tatapannya penuh penyesalan. "Aku salah," bisiknya lemah. Sari tidak bergerak. Air matanya jatuh perlahan. Di belakang mereka, kain hitam itu kembali bergoyang pelan. Dan dari dalamnya, mata merah itu masih menyala. Mengawasi. Menunggu. Karena apa yang dimulai belum benar-benar berakhir. Malam itu menjadi titik akhir. Setelah kejadian di belakang toko, Arman terbaring lemah di lantai. Tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal. Sari masih gemetar di sudut ruangan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Mas," suaranya lirih. Arman menoleh sedikit, matanya sayu. "Aku tidak bisa lagi," bisiknya. Sari mendekat perlahan, air matanya jatuh tanpa henti. "Kita pergi dari sini, sekarang." Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara dari dalam kandang kembali terdengar. Lebih dalam, lebih berat. "Belum selesai." Sari langsung memeluk tubuhnya sendiri. "Tidak cukup." Kain hitam itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menyapu seluruh ruangan. Lampu berkedip cepat, lalu mati. Gelap, hanya tersisa cahaya samar dari luar. Di dalam kegelapan itu, dua mata merah menyala perlahan. Kemudian muncul bentuk yang lebih jelas. Bayangan besar bergerak keluar dari kandang. Sari menjerit pelan. "Mas, itu keluar." Arman mencoba bangkit, namun tubuhnya tidak kuat. "Lari," ucapnya lemah. Sari menggeleng. "Aku tidak mau ninggal kamu." Bayangan itu semakin mendekat. Suasana terasa menekan, seperti udara semakin berat untuk dihirup. "Bayar," suara itu menggema. Arman memejamkan mata. "Aku sudah gagal. Semua tetap harus dibayar." Sari membantu Arman berdiri dengan susah payah. "Ayo Mas." Mereka berjalan tertatih menuju pintu depan. Namun tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari belakang. Api muncul. Awalnya kecil, lalu cepat membesar. Rak kayu mulai terbakar. Kain-kain tersambar api. Dalam hitungan detik, bagian belakang toko dipenuhi kobaran. Sari panik. "Mas, api!" Arman menoleh lemah. Wajahnya pasrah. "Ini akhir." Api semakin menyebar. Asap memenuhi ruangan. Namun yang aneh, bayangan hitam itu tidak terbakar. Ia tetap berdiri di tengah kobaran, menatap mereka. "Tidak ada yang keluar." Suaranya pelan. Sari menangis. "Tolong, biarkan kami pergi." Tidak ada jawaban. Arman menatap Sari dengan sisa tenaga. "Maafkan aku." Sari menggeleng sambil menangis. "Kita keluar sama-sama." Namun langkah mereka terhenti. Pintu depan tidak bisa dibuka.
seolah terkunci dari luar. Panas semakin menyiksa. Asap membuat napas sesak. Arman mulai kehilangan kesadaran. Sari memeluknya erat. "Mas, jangan tinggalin aku." Api terus membesar. Suara kayu runtuh terdengar di mana-mana. Dan di tengah kekacauan itu, suara terakhir terdengar. Lapar. Keesokan harinya, warga berkumpul di lokasi kebakaran. Toko itu sudah menjadi puing. Hanya sisa arang dan bau hangus yang tertinggal. "Semalam besar sekali apinya," kata seorang pria. "Cepat sekali habis," sahut yang lain. Petugas menemukan 2 tubuh di dalam reruntuhan. Kondisinya tidak wajar, seolah bukan hanya terbakar. Warga mulai berbisik tentang kejadian-kejadian sebelumnya, tentang orang yang hilang, tentang suara aneh dari toko itu. Sejak hari itu, tempat itu dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Namun beberapa minggu kemudian, di sebuah jalan lain yang cukup ramai, sebuah toko baru berdiri, menjual pakan dan aksesoris burung. Terlihat biasa, tidak ada yang mencurigakan. Seorang lelaki tua duduk di depan toko itu. Tubuhnya kurus, matanya tajam. Ia tersenyum saat melihat seseorang berhenti di depan. "Cari pakan ya?" tanyanya pelan. Orang itu mengangguk. Lelaki tua itu berdiri perlahan. "Masuk saja, di sini lengkap." Saat pintu terbuka, suara burung terdengar ramai. Namun di balik suara itu, ada sesuatu yang lain. Sangat pelan, hampir tidak terdengar. Lapar. Dan siklus itu dimulai lagi.